Oke sahabat dan teman-teman pecinta tanaman hias, kali ini saya akan berburu tanaman hias. Jadi berburu kali ini saya bukan di hutan ataupun di daerah perkebunan, namun saya akan berburu di pinggir jalan raya. Dan tanaman hias apa yang akan saya dapatkan di tahun 2020 ini sangat hit dan tren lagi tanaman hias daun ya, jenis daun. Nanti saya akan jelaskan satu persatu jenisnya dan simak keseruannya. Jadi sahabat, kali ini saya sudah berada di jalan raya ya. Jadi di pinggir-pinggir jalan raya saya sering melihat banyak sekali jenis tanaman hias yang lagi diburu, yang mungkin juga lagi tren. Ayo kita lihat satu persatu dan nanti saya juga akan mengenalkan jenisnya. Di tempat saya tinggal sangat banyak sekali ada pengairan sawah ya, atau biasa disebut dengan subak. Jadi di aliran air ini kita sering sekali menjumpai jenis-jenis tanaman hias. Nah, seperti ini, tempat yang lembab adalah tempat yang bagus untuk mencari tanaman hias. Dan saya melihat satu jenis tanaman hias ya yang lagi diburu, yaitu jenis dari ekor naga. Jadi sekilas mirip sekali dengan monstera dari jenis philodendron, namun ini adalah ekor naga. Jadi ekor naga ini tumbuhnya meramat di atas pohon ya, biasanya kita menjumpai. Ini meramat di batang pohon kelapa ya. Nah, ini bagus ya untuk kita jadikan tanaman hias indoor. Dan ini saya akan cari untuk koleksi saya di rumah. Jadi untuk ekor naga kita ambil batangnya ya, karena di batang ini akan keluar akar. Nah, seperti ini ya. Ini jenis, saya baru dapat satu jenis tanaman hias, yaitu ekor naga. Dan lanjut kita mencari bahan yang lainnya. Dan ini juga ekor naga ya. Dan di bawah ekor naga saya melihat jenis dari Syngonium. Jadi Syngonium ini juga banyak tumbuh ya di sini. Nah, bisa dilihat ya bentuknya. Ini jenis Syngonium yang ada garis kuningnya ya. Dan Syngonium ini mungkin tidak saya ambil, saya cari bentuknya yang lebih bagus ya, atau yang lebih subur. Kita cari yang lain dulu. Ini saya menelusuri dari jalur air ini ya. Mudah-mudahan saya menemukan tanaman hias. Nah, ini letaknya di pinggir jalan ya. Dan sahabat, kali ini saya menemukan jenis Anthurium jari ya. Jadi di sini banyak sekali tumbuh Anthurium ini. Karena saya sudah punya, jadi saya cari yang lain dulu. Ini jenis Anthurium jari. Jadi sahabat pecinta tanaman hias, kali ini saya melihat jenis tanaman, kalau di Bali namanya Sinte ungu ya. Jadi kita lihat ya lebih dekat, itu besar-besar sekali ya. Mungkin warga menanamnya. Saya sudah minta izin untuk mencarinya. Sinte ungu yang tadi saya lihat, dan menurut saya ini adalah jenis dari Alocasia ya, namun yang berbatang ungu. Jadi kalau bahasa Balinya namanya Sinte ungu. Jadi saya akan cari satu ya, anaknya. Nah, ini ada beberapa anakannya ya. Jadi mudah sekali, tinggal dicabut saja. Nah, jadi saya cari yang kecil dulu ya, untuk saya koleksi di rumah nanti. Dan untuk yang besar ini kita biarkan biar tumbuh subur, dan nanti akan beranak lagi dan tumbuh tunas-tunas baru lagi. Nanti kita cari lagi. Dan di sebelah Sinte ungu itu ya, saya juga melihat jenis dari keladi ya, Caladium. Jadi ini biasa disebut dengan keladi Jepang. Dan ini saya sudah punya koleksinya di rumah. Nah, itu lagi ya, ini ada namanya keladi Jepang. Ini banyak sekali. Itu lagi. Namun saya sudah punya koleksinya, saya cari yang lain.
Dan saya akan telusuri lagi ya tempat ini. Nah, di sini saya menemukan ekor naga lagi. Tadi saya sudah ambil satu, jadi tidak saya cari. Dan ini lagi, ini jenis dari Homalomena. Saya juga sudah punya koleksinya. Di sini banyak sekali jenis-jenis tanaman hias. Dan kita lanjut lagi mencari tanaman hias. Mudah-mudahan mendapatkan jenis yang lain yang bagus. Nah, ini lagi ya. Ini Homalomena lagi. Dan ini ada anaknya. Ini bagus sekali ya, daunnya sangat glowing. Dan lanjut lagi ya menelusuri jalan ini. Nah, di sana banyak sekali jenis-jenis pakis, bisa dilihat ya. Tapi saya sudah punya koleksinya. Dan lanjut lagi. Dan jadi saya berhenti di sela-sela perjalanan, saya melihat jenis tanaman. Nah, ini jenis Syngonium ya. Ini jenis Syngonium hijau. Jadi di sini banyak sekali ya jenis ini, namun saya sudah punya. Kemudian, nah ini lagi, ini juga jenis Syngonium hijau. Dan saya telusuri lagi. Dan kali ini saya melihat jenis dari sirih gading ya. Nah ini dia ya, sirih gading. Nah jadi untuk sirih gading ini termasuk jenis dari Philodendron. Masih satu jenis dengan janda bolong ya. Dan ini lagi populer juga. Ini akan saya cari bibitnya untuk saya pelihara di rumah. Jadi kita cari batangnya saja, kemudian kita tancapkan dan dijamin hidup. Nah seperti ini contohnya. Nah seperti ini ya. Saya cari yang ini. Nanti saya tanam di atas ya, pakai pot yang digantung. Ini sudah saya ambil satu. Ini mungkin tumbuh akarnya. Dan kita cari jenis yang lain yang tidak saya punya di rumah. Dan di sebelah sini saya melihat jenis dari Syngonium. Nah, yang ini. Nah, saya juga melihat sirih gading ya. Tadi sirih gading hijau, dan yang ini saya melihat. Dan ini saya melihat jenis dari sirih gading kuning ya. Nah, jadi sirih gading ini juga keluarga dari jenis Philodendron. Jadi satu kerabat dengan janda bolong. Jadi mungkin ini juga lagi hit dan lagi booming ya. Nah, ini saya akan koleksi satu ya, untuk saya tanam di rumah. Jadi saya sangat beruntung ya menemukan sirih gading ini. Ini banyak. Ini tanaman ini banyak dicari oleh kolektor tanaman hias. Dan saya akan ambil satu. Namun saya akan mencari yang ukurannya kecil ya. Jadi biar saya punya saja di rumah koleksinya. Jadi untuk sirih gading kuning ini saya belum memiliki. Jadi ini sangat bagus sekali ya, kita tanam di rumah. Jadi kita lanjut lagi untuk mencari tanaman hias. Dan di sela-sela perjalanan saya melihat sekumpulan dari sirih gading kuning ya. Jadi di sini banyak sekali ada sirih gading kuning. Ini habis disabit ya. Wow, ini bagus sekali ya. Ini ukurannya juga besar. Ini bagus sekali untuk dijadikan tanaman hias ya. Tanaman hias indoor. Ini saya akan cari ya. Nah, jadi ini ya, ini dia akar-akarnya. Jadi ini dijamin hidup ya. Ini sirih gadingnya. Jadi saya senang sekali ya dengan warnanya, unik, sangat unik sekali. Tadi saya sudah mencari yang kecil, namun ini ya saya cari yang ukurannya lebih besar. Nah, di sana ada sirih gading, dan di sampingnya ada Sri Rejeki, aglonema lokal. Jadi itu dia ya, itu batangnya besar sekali. Itu jenis dari Sri Rejeki, atau biasa disebut dengan aglonema lokal. Kalau orang sini menyebutnya Sri Rejeki. Itu juga bagus untuk dijadikan tanaman hias. Namun saya sudah memiliki koleksinya, jadi saya cari yang lain saja.
Dan di sela-sela perjalanan saya melihat jenis dari Alocasia giant ya, atau di sini biasa disebut dengan sente, namun sente yang warnanya hijau ya. Dan tadi saya juga menemukan yang warna ungu. Saya sudah mencari bibitnya, namun ini karena jauh ya di semak-semak, jadi saya takut ke sana. Saya pakai sandal, tidak pakai sepatu, jadi takut ular ya. Jadi itu ya saya tunjukkan ya. Nah, jadi bisa lihat ya, itu dia. Itu namanya sente hijau. Itu bagus sekali untuk dijadikan tanaman hias karena ukurannya yang besar, nanti daunnya akan tumbuh besar ya. Dan lanjut lagi kita mencari yang lain. Mudah-mudahan saya menemukan yang ada di pinggir jalan, baru saya akan cari. Dan di sela-sela perjalanan saya melihat jenis dari sirih gading ya. Jadi banyak sekali tumbuh di bangunan yang tidak berpenghuni ya. Wah, ini keren sekali. Namun saya sudah memiliki ya, jadi tidak saya ambil. Nah, itu lagi. Keren, mantap. Dan saya berada di daerah tebing ya. Tebing ini jalan raya, dan di atasnya ada tebing seperti ini. Dan di sini banyak sekali jenis-jenis dari seperti ini ya, sirih gading hijau, namun yang hijau. Dan juga banyak sekali jenis-jenis pakis hias ya. Jadi ini seperti ini juga pakis hias yang bagus untuk dijadikan tanaman hias. Dan di sini saya juga melihat segerombolan dari Homalomena yang daunnya glowing. Di sini sangat melimpah ya tanaman hiasnya. Namun tidak saya cari karena saya sudah banyak punya. Ini juga jenis dari ekor naga. Nah, dan di sini saya melihat segerombolan Homalomena lagi. Dan di sana, wow, itu baru. Ini Alocasia giant ya. Jadi di tempat-tempat yang lembab seperti ini banyak sekali tumbuh tanaman hias. Wah, seperti ini lagi. Ini ada Homalomena. Jadi ini di pinggir jalan ya. Jadi sangat mudah sekali untuk mencari tanaman hias, hanya di pinggir jalan saja. Seperti ini contohnya. Ini giant ya. Wow. Ini sungguh luar biasa ya. Ukurannya besar sekali. Jika kita tanam di rumah untuk dijadikan tanaman peneduh, sangat bagus ya. Namun ini terlalu besar, jadi saya punya pekarangan yang kecil, jadi tidak saya ambil. Dan ini juga, nah ini Alocasia giant ya, atau sente hijau. Ini lagi, banyak ya, dan bagus-bagus. Halo bro. Halo. Lagi manjat bro. Wah, ini anak-anak desa sebabnya Kelong ya, lagi mencuri kelapa muda ya, mencuri nih. Siapa punya nih? Ya. Oh, berarti yang punya ya. Jadi saya minta satu ya. Jadi saya minta kelapa muda di anak-anak sebabnya. Ibli Made. Jadi namanya siapa? Namanya siapa? Rama. Siapa? Rama. Rama. Ya. Tadi sering nonton YouTube? Ya. Subscriber. Subscriber ya. Salam bonsai lu, salam bonsai. Salam bonsai Bali. Mantap. Mantap. Makasih bro. Oke, sahabat pecinta tanaman hias dan juga teman-teman sahabat bonsai ya. Kali ini mungkin videonya di luar bonsai, namun juga jenis tanaman hias. Dan saya juga sudah mendapatkan beberapa jenis tanaman hias ya. Hanya di pinggir jalan saja saya sudah mendapatkan beberapa jenis tanaman hias yang lagi booming, yang lagi diburu oleh kolektor tanaman hias. Jadi tidak perlu mencari sampai di hutan, jadi tinggal kita mencari di pinggir jalan atau di kebun-kebun, sangat mudah ya mencari. Dan kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencari tanaman hias ini. Dan tanaman hias ini juga tidak kalah bagusnya dengan jenis tanaman hias import seperti monstera dan yang harga-harganya mahal. Jadi karena saya tidak memiliki budget yang mahal, jadi saya bisa mencari tanaman lokal yang kita pakai juga untuk jadikan tanaman hias indoor dan tidak kalah bagusnya dengan tanaman import. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.